Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan analisis isnad dengan membuat pohon isnad. Kita akan menggunakan 3 aplikasi untuk membuat pohon isnad. Yang pertama yaitu aplikasi Jawamul Kalim. Bagi yang masih asing dengan aplikasi ini, silahkan tonton tutorialnya di link berikut ini. Yang kedua yaitu aplikasi Microsoft Excel. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah data yang diambil dari aplikasi Jamur Kalim. Aplikasi yang ketiga yaitu Microsoft Visio, digunakan untuk menggambar pohon isnad yang diambil dari data yang diolah oleh Microsoft Excel. Mari kita mulai. Yang pertama kita buka aplikasi Jamur Kalim. Setelah tampil, kita klik bahsu, lalu kita tuliskan yang kita cari, misalnya hadis antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kita kata kuncinya kita masukkan adalah antum a'lamu. Kemudian klik ikhtiar majal untuk mencari di kitab mana. Kita cari di kitab Tis'ah, Kutubut Tis'ah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian di Sunan Muwatta'at kita ambil Tirmidzi, Abi Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, dan Muwatta'. Kemudian di bagian masanid kita pilih Musnad Ahmad bin Hambal, lalu klik Muwafiq. Kemudian di sini klik Tajarul Alif Al-Layyinah, Tajarul Al-Hamazat juga kita klik, kita centang, Al-Marfu dan Qudsi juga kita centang, lalu klik Bahsun Mutabik. Ada 2 hasil, kita lihat. Yang pertama, ini tidak seperti yang kita cari hadisnya, ada kata antum a'lamu tapi bukan ini. Kemudian klik aja yang kedua, dan kita ketemu misalnya ini qalu qulta kadza wa kadza qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Oke, setelah kita ketemu tadi, kita klik di sini, kemudian kita klik ardu, kita klik muwafiq, lalu ila diroyah, klik asanid, klik kulal asanid. Sobat sekalian, kalau sobat masih asing dengan tutorial ini, aplikasi ini, silahkan lihat tutorialnya di link berikut ini. Kemudian klik naskhu kulli syajarah, kemudian kita tutup, kita kecilkan, minimize supaya kita tahu kalau ada file atau permintaan untuk menyimpan file dari Jawamul Kalim. Setelah muncul dialog save as, kita masukkan nama filenya, misalnya kita kasih nama pohon sanad. Save. Kemudian kita buka pohon sanad, ada di dokumen. Dan ini hasil data yang kita ambil dari Jawamul Kalim. Ada 2 sheet. Sampai di sini kita telah selesai melakukan langkah yang pertama, yaitu collecting data dari Jawamul Kalim. Langkah berikutnya adalah mengolah data dengan menggunakan Microsoft Excel. Tadi sudah kita buka. Ini biar kelihatan, kita buka show tab-nya. Baik, ini yang pertama kita ubah dulu. Nama sheet-nya, rename, kita namakan data 1. Biarkan ini, data ini, biarkan sesuai apa adanya, data aslinya. Kemudian ini juga rename, data 2. Kemudian kita kembali ke data 1. Kemudian kita bikin sheet baru. Di sini kita kasih nama, rename dulu, data induk. Sheet ini digunakan untuk mengolah data yang kita ambil dari Jawamul Kalim yang tadi tersimpan di data 1 dan data 2. Klik di sini, A1, kemudian pilih page layout, kemudian klik sheet right to left. Tujuannya supaya nanti data yang di data induk ini dari kanan arahnya dibaca dari kanan ke kiri karena datanya Arab. Kemudian kita ke data 1 ya. Ini data 1. Kita mulai dari yang As-Sanad Ar-Raqam 1 ini. Kita pastikan ada 13 sampai AX sudah betul. Kemudian copy, kita ke data induk, letakkan di selnya di
B2, klik kanan, kemudian klik transpose di bawah paste option ini. Sekarang kita sudah punya data yang di-copy, tetapi kalau tadi di sana dalam bentuk vertikal, karena ditranspose bentuknya menjadi data horizontal. Kemudian klik di sini, ini select all, letakkan kursor di antara garis di antara dua kolom, kemudian double klik. Tujuannya supaya lebar kolom itu menyesuaikan dengan isi sel. Kemudian taruh di 52, kita ke data 2, kita masuk di sanad rokom 1, pastikan dari awal ya, sampai baris ke-14, kita cek apakah ada yang lebih dari 14, kalau tidak ada cukup sampai di AE sini. Intinya semua data ini kita copy, kemudian Ctrl C, kita ke data induk lagi, letakkan di B52, klik kanan, transpose seperti tadi. Oke, kemudian kita ubah dulu sanad rokom ini menjadi 01. Kemudian ini menjadi 02, ini menjadi 03, 04, 05. Tujuannya supaya dia tidak, jadi nanti kalau ketika diurutkan, itu tujuannya supaya dia, kalau misalnya di sanad rokom 1, dia urutnya adalah 1, 10, 11, dan seterusnya. Di depannya angka 1 ya, 12. Tidak 1, 2, 3. Maka di depannya perlu dikasih 0. Biar ketika diurutkan, dia urut sesuai dengan urutan yang dari data aslinya tadi. 08, 09. Oke. Kemudian dari kita blok dari 4950 atau 51, kemudian tarik ini, mengcopy supaya tidak mengulang dari 1 tapi diurutkan. Kita ketemu bahwa total sanad yang ada di sini adalah 81. Sekarang saatnya kita membuat nama kolom. Ini kita kasih kolomnya ar-rokmul musalsal gitu ya. Atau ini nomor urut. Nanti saya jelaskan kenapa ar-rokmul musalsal. Di sini ar-rokmu al-isnadi atau asanadi gitu aja ya, untuk membedakan nomor pertama dengan nomor kedua. Isnadi. Kemudian di sini kita kasih nama L1, L2. Kita bisa seret ke sini, L3 dan seterusnya sampai batas O, kemungkinan yang ada datanya di O. Kita periksa betul nggak di O ini ada ini. Kayak ini data di O, asadis min mujam, itu sanad paling panjang itu di O, berarti sanad paling panjang itu setelah Kanjeng Nabi ada 13. 13 itu nomor kitab. Setelah selesai, kita kembali ke sheet paling awal, ar-rokmul musalsal. Kemudian blok sampai sini. Kemudian kita tarik ke bawah sampai tadi 80. Ini ya, 1. Oke. Di sini kita pastikan semuanya sudah di blok. Kemudian kita klik insert, klik tabel, Metable shader pastikan dalam keadaan tercentang, klik OK. Sekarang kita sudah membuat tabel. Kemudian kita pilih warnanya yang kita suka. Lalu ini biarkan dulu ar-rokmul musalsal tanpa nama. Yang perlu kita atur di sini, kita blok aja semuanya. Kemudian klik home, klik supaya tulisannya di tengah dan mudah terbaca.
Kemudian sekali lagi klik select all cell, letakkan kursor di antara garis di antara dua kolom, kemudian double klik. Oke, sehingga tulisannya nanti akan menyesuaikan atau kolom lebarnya kolom ini akan menyesuaikan isi dari sel. Baik, sekarang kita sudah punya tabel yang kita olah ya. Tapi sekarang ini diurutkan berdasarkan urutan data yang tadi kita download seperti ini. Nah, sobat sekalian, ini yang saya maksud. Ini menjadi tidak enak. Kenapa? Karena setelah Anas, Tolha, Anas lagi. Artinya tidak pakai urutan alfabetis. Kita ingin kan, misalnya untuk mengurutkan tuh setelah Anas semua begitu kan. Nah, caranya gimana? Kita klik di Sort and Filter, kemudian kita klik Custom Sort. Kita urutkan Sort by L1, Add Level, Sort by L2, dan seterusnya sampai L10. Setelah L10 ternyata masih ada, kita masukkan lagi add level 11 karena tadi sampai 13 ya, add level 12, add level 13. Kita perhatikan, pastikan sort by-nya then by ini urut mulai dari 1 sampai 13. Kita klik Oke. Nah, sekarang dia akan diurutkan setelah Anas itu Thabit bin Aslam al-Banani. Semua yang Thabit semua. Setelah Thabit habis baru pindah ke yang lainnya. Amir Ash-Sha'bi, Aisyah bin Abi Bakar. Sama dengan ini, Anas semua Thabit semua, baru kemudian Hamad bin Salama al-Basri. Setelah ini baru kita kasih nomor urutnya. 1, 2. Setelah kita bikin 1, 2, di blok 1, 2, kemudian kita tarik, dia akan berurutan secara otomatis sampai 81, isnad yang ke-81. Kita perhatikan, urutan ini beda, ini urutan 1, tapi kalau data yang kita ambil dari Al-Jawami'ul Kalim tadi, ini urutan ke-16. Jadi biarkan kita punya urutan yang ini. Langkah berikutnya sobat, supaya mudah dibaca nanti waktu kita copy, maka ini diblok mulai dari C2 ya. Kita blok sampai hampir semuanya masuk terakhir. Oke, perhatikan dari L1 itu berarti kita blok dari C2 sampai dengan 82 apa ini? O ya. Baik, ini O 82. Setelah kita blok, pastikan semuanya sudah diblok ya. Intinya seluruh data kecuali data rokmul isnadi dan rokmul musalsal. Setelah diblok, kita klik conditional formatting, kemudian highlight, pilih more rules, kemudian di sini pilih use formula, kemudian kita tulis sama dengan, di sini perhatikan sama dengan C2 sama dengan C1. Oke, perhatikan kodenya C2 sama dengan C1, kemudian klik format cell. Klik di font ini, klik kita pilih font, kemudian di color kita pilih warna putih. Oke. Lalu setelah selesai kita klik Oke. Tujuannya apa? Supaya waktu nanti kita ngambil data tuh mudah. Ini berarti dia mulai berubahnya. Yang kedua ini kan sama semua. Sanad 1 dengan sanad 2 itu sama, kecuali setelah sampai di level ke-5, ganti Amr bin Muhammad An-Nakid. Ini sama semua. Tapi yang mulai berbeda inilah yang dia
hitam lagi. Ini sama dengan yang di atasnya, kecuali sampai di Abdul A'la bin Hamad. Jadi kita perhatikan, berarti Aswad bin Amir As-Sami 2 kali. Affan bin Muslim, isnad yang menggunakan Affan bin Muslim Al-Bahili, dari Hamad bin Salamah, dari Thabit bin Aslam, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah, itu sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini cara kita untuk memudahkan yang disebut dengan mengolah data isnad, sehingga kita lebih mudah membaca data ini. Baik, sampai di sini kita sudah melakukan satu langkah untuk membuat data ini lebih mudah terbaca. Selanjutnya kita akan bikin tabel lagi. Tabel kali ini akan kita gunakan untuk membuat pohon sanad di Microsoft Visio. Caranya kita klik lagi membuat sheet baru. Klik, lalu kita namakan misalnya pohon gitu ya. Kemudian kita bikin kolomnya ID perawi. Kemudian sumber, nama, level, isnad. Oke. Kemudian sampai di E1 sampai E2, A1, E2 kita blok, insert, klik tabel, Mutable Hash Header, oke, kita pilih warna seperti ini. Yang pertama, ID perawi ini nanti kita akan isi dengan kode. Sumber kita akan isi dengan kode atau formula. Nama kita isi dari tabel yang sudah ada. Cuma untuk yang pertama kita tuliskan. Nama yang pertama itu pakai Arab ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seperti biasa di double klik supaya lebar kolom sesuai dengan isi yang ada di sel. Kemudian level kita tulis 0 karena ini sumber yang paling awal yaitu Rasulullah. Yang selebihnya kan kita hitung level 1 tadi ya, sahabat itu level 1, Rasulullah itu berarti 0, artinya sumber dari segala sumber isnad kita tulis 1. Kemudian klik di A2, kita isikan formula seperti ini. Sobat bisa lihat di bagian deskripsi di dalam video ini. Kalau sobat pengen tanya maksudnya atau penjelasan dari kode ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab di kolom komentar juga. Kemudian klik di sumber dan kita isikan seperti ini. Sama dengan tadi, kalau mau penjelasannya seperti apa, sobat bisa tanyakan di kolom komentar. Dan kode ini atau formula ini juga saya sertakan di dalam deskripsi video. Sobat, perlu saya jelaskan bahwa saya ini menggunakan kode yang digunakan untuk Microsoft Excel 2016. Tapi saya juga sertakan kalau sobat pakai 2016 bisa menggunakan kode lain, ya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Cuma kalau 2019 pakai ini juga bisa, pakai kode yang khusus 2019 lebih simpel. Penjelasannya sobat bisa tanyakan di kolom komentar. Untuk yang 2016 yang kodenya seperti saya tulis ini, sobat tidak bisa misalnya lepaskan seperti ini aja karena ini nggak berpengaruh ya. Jadi ketika masuk di sini sobat klik Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Oke, sehingga membentuk tanda kurung kurawal di awal dan di akhir. Jadi kurung kurawal ini tidak ditulis secara manual ya, tapi dengan cara menggunakan, saya ulang, oke, letakkan kursor di kolom formula seperti ini. Lalu dalam kondisi seperti itu kita tekan Ctrl Shift Enter. Ini namanya array. Oke, setelah itu kita pindahkan 0101. Baik, kita sudah membuat
bagian nomor 1 atau baris nomor 1 dari tabel ini. Sekarang kita ke data induk, kemudian kita letakkan di sel C2 kursornya, berarti di Anas bin Malik Al-Ansori di L1 ini, kemudian tekan Ctrl Shift panah kiri sehingga ngeblok sampai L7, tekan Ctrl C, copy maksudnya, tab klik di pohon, letakkan di C3 kursornya, terus klik kanan, kemudian klik transpose. Seperti ini, kita tahu ini kita hitung sebagai isnad ke 1. Sobat bisa copy, tinggal ditarik seperti ini sehingga semuanya menjadi 1. Kemudian levelnya juga level 1. Level 1, ini level 2. Oke, otomatis terisi. Kita ke sana lagi, ke tabel ini lagi. Kemudian karena ini sama, ini sampai L4 sama, maka tidak kita blok dari Anas bin Malik, tapi kita blok dari yang tidak sama, yaitu yang warnanya hitam. Ini pentingnya tadi kita membuat pewarnaan yang berbeda. Jadi kita letakkan di bukan ya, di G3, kemudian klik Ctrl Shift panah kiri, Ctrl C, kembali ke pohon, letakkan di kolom C, yaitu kolom nama, di baris ke-10 atau row 10 ini, klik kanan, kemudian transpose. Sama dengan tadi kita berikan, Amr bin Muhammad ini level keberapa? Oh, level ke-5. Berarti klik pohon di sini, kita tulis 5, 6. Kalau mau di copy secara berurutan, seperti ini caranya, 5, 6 di blok, kemudian tarik ke bawah menjadi 5, 6, 7. Levelnya di sini menjadi 2, karena, isnad ya, isnadnya isnad kedua, 2, 2. Langsung terisi secara otomatis di sini. Saya akan berikan contoh lagi, data induk. Bagian yang paling awal yang hitam mana? Di level 4. Ingat-ingat, kita mulainya di level 4. Letakkan di yang paling hitam, yang berwarna hitam ini di baris ketiga atau sanad rokem 3. Kemudian di Ctrl Shift ditekan, Ctrl Shift plus panah kiri. Nah, seperti ini. Ctrl C, copy ke pohon, klik kanan, kemudian klik transpose. Sekali lagi, level berapa Abdul A'la? Kita lihat. Abdul A'la level 4. Kita klik 4, 5, tarik ke bawah, kemudian ini levelnya 3. Sobat sekalian, yang pertama, kalau misalnya kita ingin supaya perpindahan isnad dari isnad ke 1, ke 2, ke 3 ini mudah dibaca, kita bisa membuat begini ya. Oke, membuat namanya conditional formatting, klik conditional formatting, manage rule, kemudian kita klik new rule, kemudian kita klik use formula, kemudian kita isikan sama dengan E2 tidak sama dengan E1, kemudian kita klik format, fill, kita kasih warna kuning, yang ketika ada isnad baru kita kasih warna kuning, kemudian kita klik OK, klik OK, klik OK, maka setiap kali terjadi perubahan isnad 1, maka dia akan ditandai dengan kuning. Permulaan isnad 2 akan ditandai dengan kuning. Permulaan isnad 3 juga akan ditandai warna kuning. Ini untuk mempermudah mengecek isnad yang kita buat. Kemudian di data induk, sobat sekalian, supaya kita enak, ini tidak mengganggu ya. Ini rokmul isnadi karena tidak penting, kita bisa sembunyikan. Caranya kita di kolom B
klik kanan, kemudian klik hide. Itu satu. Kemudian supaya rokmul musalsal ini tetap kelihatan ketika digeser ke kanan, karena nanti sampai L14, maka sobat bisa freeze paint. Maksudnya dia tidak akan ikut kegeser yang di sini. Kita letakkan di C2, lalu klik view, kemudian klik freeze paint lagi seperti ini, sehingga ketika kita geser, rokmul musalsal tidak akan ikut kegeser. Demikian juga kalau misalnya kita ke bawah, kita tarik ke bawah, ini judul kolomnya juga tidak akan kegeser. Itu tujuannya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai di isnad ketiga. Sekarang isnad keempat untuk praktek berikutnya sama, letakkan di bagian yang pertama kali hitam di baris ini, Abdus Somad bin Abdul Warith At-Tamimi, kemudian Ctrl Shift panah kiri, berarti ada 3, kemudian Ctrl C, kita ingat dia adalah level 4. Klik di pohon, klik di kolom C, baris yang kosong pertama kali, yaitu di row 17, klik transpose, kemudian berapa tadi? Level 4, berarti kan L4. Kita tulis di sini 4, 5, 6, levelnya adalah 4, 4, 4. Oke, seperti ini kita lakukan terus sampai lengkap. Sekarang isnad sudah kita tulis secara lengkap hingga isnad ke-81. Kita cek isnad ke-81, yaitu dimulai dari L2 atau level 2, yaitu Lahik bin Hamid As-Sadusi. Kita lihat benar nggak? Lahik bin Hamid As-Sadusi, Sulaiman bin Torkhon, dan seterusnya sampai di Yahya bin Adam. Kitabnya adalah Al-Khurraj li Yahya bin Adam. Dengan demikian, kita sudah menyiapkan tabel untuk sumber untuk pembuatan poin isnad di Microsoft Visio. Sebelum lanjut ke Visio, kita tambahkan dulu tabel ini, kita tambahkan kolom. Taruh di F1, kemudian kita kasih nama kolomnya nomor urut. Enter. Lalu kita tulis 1, 2, kita blok 1, 2, kita tarik ke bawah sampai akhir tabel. Oke. Apa sih tujuannya kolom nomor urut? Begini sobat, misalnya kita mau mencari riwayat-riwayat atau isnadnya Sahih Muslim saja, maka kita urutkan nama ini short A to Z. Lalu kita cari di short Sahih Muslim. Nah, kita ketemu. Oh, Sahih Muslim itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di isnad nomor 1, isnad nomor 2, isnad nomor 33, isnad 43, isnad 68, dan isnad 69. Sobat sekalian, kalau misalnya sudah kita bikin seperti ini, maka kode atau formula yang ada di kolom sumber ini menjadi kacau. Nah, kalau kita tidak punya nomor urut, kita harus mengembalikan lagi susah. Maka dengan nomor urut ini kita tinggal klik aja nomor urut, lalu klik sort small to largest, maka kembali normal seperti semula. Itu tujuan kenapa kita perlu membuat kolom nomor urut. Selanjutnya kita akan membuat tambahan kolom lagi. Kita namakan perawi. Enter. Ini tricky. Isinya dari kolom edit perawi ini kita letakkan di A2, lalu Ctrl Shift panah bawah, Ctrl C, jadi kita copy semua. Kemudian klik kanan di G1, klik kanan, kemudian pilih values. Kita hanya ngopi nilainya saja. Klik. Kolom ini
sebenarnya tricky ini untuk mensiasati agar nanti ketika kita membuat pohon sanad di Microsoft Visio, ada pilihan untuk menampilkan ID perawi. Setelah selesai, kita buka Microsoft Visio. Sobat sekalian, saya menggunakan Visio 2019, tapi kalau sobat pakai 2016 atau 2013 tidak terlalu jauh berbeda. Kita klik Organization Chart, kemudian sobat bisa pilih, kalau saya pilih yang ini, ya, ini kalau ini wizard langsung, kalau ini tidak, saya pilih yang ini, kemudian klik Create. Oke, sorry ini kita tampilkan dulu show tab. Kemudian pada posisi org chart ini kita pilih import. Pilih information that already, next. Pilih Excel file, next. Kemudian kita cari file yang sudah kita siapkan. Pohon sanad ya. Di dokumen. Pohon sanad. Open. Next. Oh, file masih terbuka. Dia tidak mau, jadi kita tutup dulu filenya. Save. Oke. Next. Di kolom name kita isikan nama, kolom report to kita isikan sumber, klik next. Nah, di sini ini kalau tadi tidak ada perawi, kita tambahkan kolom perawi, ini tidak muncul. Kita lihat di sini perawinya yang tidak muncul. Kalau ID perawinya ini tadi kita tidak tambahkan kolom, ID perawinya tidak akan muncul. Ketika kita tambahkan kolom perawi, perawinya yang tidak muncul, tapi ID perawinya muncul. Itu namanya tricky, hanya mensiasati aja. Kemudian kita klik sumber ya, double klik begini, atau kalau kita masukkan ID perawi, klik kemudian add. Jadi yang kita masukkan ada 3 field, yaitu nama, sumber, dan ID perawi. Ini nanti yang akan masuk di dalam shape. Nanti kita akan lihat. Kemudian klik next. Oh sorry, ID perawi ini harusnya di atasnya sumber ya. Kita up, oke. Kemudian klik next. Next lagi. Pilih don't include picture. Next. Pilih I want to specify. Klik next. Sorry ini kita hilangkan centangnya. Klik next. Kemudian klik finish. Pohon sanadnya sudah jadi. Kemudian kita pilih masih di org chart sini shape yang kita inginkan. Saya suka yang ini, jadi saya pilih ini. Klik aja. Oke, sudah berubah. Sekarang shape-nya. Kemudian kita hilangkan ini yang gambar picture ini ya. Supaya tidak mengganggu karena kita tidak butuhkan ini. Caranya Ctrl A. Kemudian klik di salah satu shape, misalnya yang paling atas, klik kanan, picture, kemudian klik delete picture. Sudah hilang. Kemudian kita atur di layout sini, kita klik. Karena ini layoutnya vertikal, kita ganti dengan layout horizontal, dan kita pilih yang paling kiri. Ini hasilnya, kita lihat masih ada misalnya panahnya seperti ini, kurang bagus. Kita atur di spacing di sini, kita klik plus. Ini hasilnya. Sekarang sudah lebih bagus. Kita lihat ke bawah, lebih rapi sekarang tampilannya. Kemudian kita ke home untuk mengatur tulisan atau fontnya. Kita perbesar dulu, zoom in. Ini kita lihat misalnya tulisannya kebalik, jadi dibaca dari kiri ke kanan. Untuk mengubah itu caranya Ctrl A lagi untuk
ngeblok semuanya atau memilih semuanya. Kemudian yang pertama kita pilih yang di sini right to left. Oke, sekarang tulisan sudah berbalik. Kemudian kita atur fontnya, misalnya kita menggunakan, ya pastikan dulu ya, ini Ctrl A supaya pasti semuanya terpilih. Lalu kita pilih fontnya Simplified Arabic. Font size kita ambil 14 poin. Kemudian perataan ini align middle, kita pilih yang align middle ya untuk yang vertikal supaya tulisannya di tengah nanti. Oke, kemudian kita lihat apakah ada tulisan yang terpotong karena terlalu panjang sementara kotaknya terlalu kecil. Kita periksa di zoom out aja atau diperkecil ya. Kita periksa apakah ada yang terpotong. Nah, ini kayaknya terpotong. Apa ini? Ini ada Al-Ashir, tulisannya kepotong. Ini berarti kurang tinggi. Kita kembali ke ORG chart, klik ORG chart. Kemudian di sebelah sini height tingginya, kita klik plus. Sekarang sudah tidak terpotong. Kita lihat lagi. Oh, ini kembali seperti ini. Klik lagi spacing. Baik, kita zoom out untuk melihat apakah sudah rapi. Ya, sekarang sudah rapi, tidak ada tulisan yang terpotong, jarak antar kotak atau shape juga sudah bagus. Sobat sekalian, ini yang biru tua ini nama kitabnya dari isnad yang ada. Jadi semua ini yang biru adalah nama kitab. Kalau hijau itu berarti sumber dari segala sumber, atau dalam hal ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang di tengah antara kitab dan sumber atau Rasulullah itu diwarnai coklat. Dan ini otomatis, itu tadi kenapa saya pilih model chart yang paling yang kiri bawah tadi ya waktu kita membuat wizard. Baik sobat sekalian, berarti kita sudah membuat pohon isnad dan rapi ya. Di sini kita lihat rapi, bagus. Untuk mencari nama perawi, kita bisa menggunakan fasilitas find, tekan Ctrl F. Kemudian pastikan kita klik save tag current page. Misalnya kita cari nama Thabit. Oke, kita dibawa ke nama Thabit bin Bundar Ad-Denuri. Kita perhatikan L8.19 ini kode dia, Thabit bin Bundar Ad-Denuri yang ini. Lalu L718 ini sumbernya, atau dia meriwayatkan dari L718. Kalau mau lihat L718 siapa, kita lihat di atas ini misalnya L718. Berarti Thabit bin Bundar meriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad al-Burqani. Demikian sobat sekalian, tutorial saya tentang bagaimana membuat pohon isnad. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan sobat. Sampai ketemu di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.